Kericuhan pecah saat ratusan warga dari 5 desa di Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon berupaya memasuki area pembangkit listrik tenaga uap 2. Massa terlibat saling dorong hingga nyaris kontak fisik dengan petugas. Kericuhan mereda setelah petugas menahan diri dan memastikan kepada massa untuk berdialog dengan pihak PLTU. Aksi warga dipicu PLTU tidak memenuhi hak warga sebagai pemilik 200 hektar lahan yang digunakan untuk proyek PLTU 2. Sementara pihak PLTU 2 menegaskan jika proyek berdiri di atas tanah negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Rencananya perwakilan warga bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, serta PLTU akan melakukan pertemuan lanjutan terkait tuntutan atas ganti rugi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, iNews melaporkan. Ibu, bapak, dia murang kali teh caritana teh euy sakola. Seorang siswi SD di Cianjur, Jawa Barat digunduli guru lantaran di rambutnya banyak kutu. Aksi menggunduli rambut berawal saat guru tersebut sedang membantu menyisiri rambut siswinya yang berantakan. Namun saat disisir, kutu-kutu rambut pada berjatuhan. Akibat pengundulan ini, siswi enggan bersekolah karena malu. Dinas Pendidikan Cianjur menyayangkan tindakan itu karena dilakukan secara sepihak. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi menyatakan kesiapannya diperiksa terkait kasus judi online. Budi menegaskan dirinya mendukung penegakan hukum proses judi online. Budi mengaku kenal dengan 11 oknum pegawai Kementerian Komdigi yang ditetapkan sebagai tersangka judi online. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya membuka peluang untuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Aristiadi sebagai saksi kasus judi online. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya, Sabrina Sila, berikut buletin iNews pagi selengkapnya. Pemirsa, viral di media sosial, video seorang pelajar siswi sekolah dasar di Cianjur Selatan, Jawa Barat digunduli oleh gurunya lantaran banyak kutu. Kejadian yang dilakukan sepihak ini disayangkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur. Rekaman video amatir anggota keluarga menunjukkan seorang pelajar siswi kelas 5 sekolah dasar negeri di Cikadu, Cianjur Selatan, Jawa Barat pasca digunduli oleh gurunya. Akibatnya sang bocah kehilangan senyum seiring menangis serta enggan keluar rumah serta ke sekolah. Dari hasil penelusuran, aksi penggundulan berawal saat seorang oknum guru membantu menyisiri rambut siswi tersebut lantaran acak-acakan. Namun saat disisir banyak kutu bermunculan. Dan dari situlah aksi menggunduli siswi terjadi secara sepihak. Kejadian ini dibenarkan dan disesalkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur. Selain terus memonitori serta memberikan perhatian dan memotivasi agar siswi tersebut mau kembali bersekolah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan memberikan sanksi kepada oknum guru. Untuk diketahui, siswi tersebut diurus neneknya lantaran kedua orang tuanya bekerja. Astagfirullahaladzim, ibu, bapak. Ia murang kali teh caritana teh euy sakola. Puluhan rumah rusak dan sejumlah pohon tumbang akibat tersapu angin puting beliung yang menerjang Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sementara di kota Sukabumi, Jawa Barat, banjir bandang yang menerjang juga menyebabkan puluhan rumah milik warga rusak dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Desa Laju Kidul, Singgahan Tuban, Jawa Timur menyebabkan puluhan rumah rusak dan bengkel yang semula berdiri kokoh rata dengan tanah. Kencangnya tiupan angin juga membuat warga panik lantaran banyak atap rumah warga yang berterbangan. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pendataan untuk mengetahui secara pasti jumlah rumah warga atau fasilitas umumnya rusak. Di Sukabumi, Jawa Barat, banjir bandang menyebabkan puluhan rumah milik warga rusak dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Kerusakan paling parah terjadi di Kampung Cikondang, Citamiang, Kota Sukabumi.
Dinding rumah sepanjang 5 meter jebol diterjang air bah. Bahkan sejumlah barang milik korban hanyut. Sebelumnya, video amatir memperlihatkan terjangan banjir menghanyutkan lapak pedagang di Jalan Balai Desa Cikole, Kota Sukabumi. Para pedagang terlihat panik karena takut terbawa arus air yang deras. Tak hanya itu, banjir juga menyebabkan sejumlah jalan tergenang hingga merendam kendaraan yang sedang terparkir, serta puluhan rumah warga. Akibat banjir ini, puluhan warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat maupun posko yang disediakan oleh pemerintah setempat. Di Tiga Raksa, Tangerang, Banten, banjir juga merendam belasan rumah warga dengan ketinggian hingga 1 meter. Air banjir yang datang secara tiba-tiba membuat sejumlah barang-barang berharga milik warga rusak lantaran tidak sempat diselamatkan. Menurut warga, banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Cimanceri usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Pemirsa, Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya diduga telah memberikan uang suap sebesar 3,5 miliar rupiah ke 3 hakim PN Surabaya untuk vonis bebas anaknya yang terjerat kasus pembunuhan. Lalu bagaimana kronologi Meriska menyuap para hakim hingga ia dijadikan tersangka? Berikut ulasannya. Kejaksaan Agung telah menetapkan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan suap ke Majelis Hakim PN Surabaya. Suap 3,5 miliar diberikan Meriska ke hakim demi membeli vonis bebas untuk anaknya Ronald Tanur yang terjerat kasus pembunuhan Dini Sera. Lalu bagaimanakah awal mula Meriska menyuap para hakim? Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan, Meriska mulai mencari cara agar anaknya bisa bebas dari jeratan kasus tewasnya Dini pada 5 Oktober 2023. Sehari setelah Dini Sera ditemukan tewas usai diduga dianiaya Ronald di parkiran sebuah mal di Surabaya. Meriska langsung menghubungi Lisa Rahmat untuk minta yang bersangkutan dijadikan kuasa hukum Ronald Tanur. Keduanya lalu bertemu di sebuah kafe di Surabaya dan kemudian berlanjut ke kantor Lisa. Saat pertemuan itu, Lisa mengatakan ada biaya sekitar 3,5 miliar rupiah untuk pengurusan kasus Ronald Tanur pada persidangan. Lisa kemudian juga meminta mantan pejabat MA Jarov Richard untuk mengenalkan ke pejabat PN Surabaya. Lisa diduga ingin mengatur siapa majelis hakim yang mengadili Ronald. Suap itu akhirnya menghasilkan vonis bebas bagi Ronald Tanur. 3 hakim yakni Erin Tuan Damanik, Mengapul, dan Heru Hanindio mengatakan Ronald tidak terbukti melakukan pembunuhan maupun penganiayaan seperti yang dituduhkan. Jaksa sebelumnya menuntut Ronald dengan hukuman 12 tahun penjara. Vonis hakim ini mendapat kecaman keras publik dan pengamat. Setelah mengajukan kasasi, MA akhirnya mengabulkan permohonan jaksa atas vonis bebas Ronald dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. MA mengatakan Ronald terbukti bersalah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Dini tewas. Ronald pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kasus vonis bebas kemudian bergulir cepat setelah melakukan penyelidikan Kejagung. Akhirnya menangkap 3 hakim persidangan Ronald, kuasa hukum Lisa Rahmat ex pejabat MA, Jarov Richard, dan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya. Kejagung mengatakan tak menutup kemungkinan ada tersangka baru lain. Tim Liputan A-News melaporkan. Kejaksaan Agung terus menelusuri peran mantan pejabat Mahkamah Agung Jarov Richard terkait dugaan suap terhadap 3 hakim pemberi vonis bebas Ronald Tanur. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang memakai jasa Jarov untuk pengurusan perkara. Pemeriksaan terhadap Jarov Richard disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hardy Siregar di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta hari Rabu kemarin. Jarov diperiksa sebagai saksi untuk mendalami keterkaitannya dalam perkara dugaan suap yang menjerat Meriska Wijaya yang merupakan ibu dari Ronald Tanur. Jarov diduga menjadi perantara yang menghubungkan Meriska dengan ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Selain Jarov, penyidik Jaksa Agung juga memeriksa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Kalau kita melihat terkait dengan ketiga hakim ini dan ZR, tentu kita tahu bahwa ZR ini adalah
seorang perantara, ya. Nah, oleh karenanya penyidik sedang mendalami apakah ZR ini sesungguhnya berperan sejak pada tahap proses persidangan di tingkat pengadilan negeri. Sebelumnya Zarob ditangkap Kejaksaan Agung karena menjadi maklar suap dalam vonis bebas Ronald Tanur. Dalam penggeledahan di kediaman Zarob, penyidik Kejaksaan Agung menyita uang tunai hampir senilai 1 triliun rupiah dan emas 51 kg yang diduga berasal dari pengaturan perkara. Selain menggali hubungan Zarob dalam kasus Ronald Tanur, Kejaksaan Agung juga menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengurusan perkara dengan mantan Kepala Ditlat Hukum dan Peradilan MA tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 orang DPO tersangka kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai Komdiji. Polisi juga menemukan fakta baru ada salah satu tersangka ternyata tidak lulus seleksi penerimaan ASN dan tetap dipekerjakan di Kementerian Komdiji. Polda Metro Jaya terus menyidik kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komdigi serta 4 warga sipil. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Aris Syam menyatakan penyidik kembali menetapkan 2 tersangka masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang berinisial A dan M. Selain itu, polisi juga menemukan setoran uang tunai para bandar judi ke para pelaku. Uang tunai tersebut diserahkan lewat 2 tempat penukaran uang atau money changers. Hingga saat ini, penyidik telah menetapkan dan menahan 15 orang tersangka yang 11 orang merupakan pegawai Kementerian Komdigi, 4 warga sipil, dan 2 lainnya masih buron. Polisi juga menemukan fakta baru, yaitu salah satu tersangka ternyata tidak lulus seleksi penerimaan ASN di Komdigi. Meski tak lulus seleksi, namun ia tetap dipekerjakan di Kementerian Komdigi dengan alasan didasari SOP baru. Parahnya lagi, tersangka AK juga diberikan kewenangan untuk memblokir situs judol yang akhirnya ia salah gunakan. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan total perputaran judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal depositonya semakin terjangkau bagi masyarakat bawah dimulai nominal Rp10.000. Ivan juga menjelaskan pada tahun 2021 perputaran transaksi judi online mencapai 57,9 triliun rupiah. Kemudian meningkat di tahun 2022 mencapai 104,42 triliun dan tahun 2023 melonjak menjadi 327,5 triliun rupiah. Tim iNews, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan kesiapannya diperiksa terkait kasus judi online. Dalam kasus ini, 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital telah menjadi tersangka. Pernyataan kesiapan Budi Ari diperiksa terkait judi online disampaikannya usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu kemarin. Budi menegaskan dirinya mendukung penegakan hukum proses judi online. Meski demikian, Budi menyatakan saat ini dirinya fokus pada pekerjaannya di Kementerian Koperasi. Ya, pokoknya saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Ya, solusinya gimana? Selalu kita warga negara. Udah nanti dulu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka dalam kasus judi online. Dari ke-15 tersangka itu 11 orang diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus memberi perhatian besar pada kasus judi online. Presiden Prabowo meminta jajarannya menindak tegas judi online. Siapapun yang menjadi backing harus diberantas karena bisnis haram tersebut sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara kemarin. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Presiden meminta aparat penegak hukum untuk serius dan tidak ragu menangani judi online. Secara tegas, Prabowo juga menyebut agar tidak main-main.
untuk memberantas judi online dari tanah air. Hal senada ditegaskan kembali Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia menekankan pesan Prabowo agar semua pihak bersinergi untuk memberantas bisnis haram tersebut dengan membangun kerjasama antar lembaga. Ia juga meminta masyarakat bersabar karena pihaknya masih melakukan audit kasus-kasus judi online yang juga turut meracuni kementeriannya. Tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online. Penegak hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum, ya. Jadi Jaksa Agung, kepolisian tadi yang diminta oleh Bapak Presiden. Dari Kemkom Digi saat ini posisi kami adalah membuka pintu selebar-lebarnya. Kami belum bisa melakukan perbaikan sistem secara masif karena yang saat ini tengah dilakukan penyidikan. Jadi teman-teman mohon bersabar. Secara tegas Prabowo juga mengingatkan tidak boleh ada backing-backingan dan judi online harus diperangi karena mayoritas korbannya adalah masyarakat tidak mampu. Di sisi lain, warga juga meminta pemerintah untuk menghukum seberat-beratnya para bandar judi online yang acap kali membuat resah. Pun mau diberantas pun sebenarnya ya gak bisa gitu karena yang terlibat ya orang dalam. Kalau pelaku judi online-nya mungkin yang ini ya pemilik website kali ya. Pemilik website pastinya satu dihukum seberat-beratnya karena itu udah merugikan negara banget. Hingga kini kepolisian telah menangkap 15 tersangka kasus judi online di mana 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Sebanyak 3 dari 15 orang yang diamankan berperan sebagai pengelola kantor satelit yang berfungsi untuk melindungi atau membina ribuan situs judi online di Indonesia. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna kedua di Komplek Istana Kepresidenan Rabu sore. Kepala negara beralasan ia merasa penting mengumpulkan menteri, kepala negara hingga kepala badan lantaran dalam waktu dekat Presiden akan meninggalkan Indonesia untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Dalam sidang kabinet paripurna kedua yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan ini, para menteri kompak memakai seragam kemeja panjang putih dengan bawahan biru tua. Sementara Presiden RI Prabowo Subianto terlihat memakai setelan jas abu-abu. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri Kabinet Merah Putih karena dirinya akan melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, termasuk menghadiri KTT APEC di Peru dan G20 di Brasil. Selain itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia juga mendapatkan undangan untuk menghadiri KTT G7 dan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris. Indonesia dianggap juga pantas diundang ke G7, jadi hal-hal ini tidak bisa saya hindari karena semua punya nilai strategis, juga berhubungan juga dengan keadaan ekonomi kita. Dalam pengarahannya, Prabowo juga menyebutkan jika ada permasalahan yang mau dibicarakan, untuk tidak ragu dan bisa langsung menghubungi dirinya melalui telepon langsung atau teknologi seperti video conference. Dari Jakarta, Ismalia Dias iNews melaporkan. Presiden Prabowo menerima kunjungan PM Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Kunjungan ini menjadi kunjungan resmi kenegaraan pertama yang diterima Presiden Prabowo sejak dilantik pada 20 Oktober lalu. Kedatangan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka diiringi dengan upacara penyambutan kenegaraan dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo. Sejak dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober lalu, kunjungan dari Singapura ini menjadi kunjungan tamu negara asing pertama yang diterima Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara membahas kerjasama bilateral mulai dari pertahanan, hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan dan energi, hingga sumber daya manusia. Kedua kepala negara juga membahas isu-isu regional di Asia Tenggara, termasuk konflik di Myanmar dan perdamaian di Timur Tengah.
Singapura adalah salah satu tetangga terdekat dan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Kita memiliki kerjasama yang baik secara bilateral dan juga dalam kerangka ASEAN. Kita memiliki pandangan yang sejalan dalam banyak isu. But this visit is special because it is my first official visit to Indonesia as Prime Minister, and I'm honored to be President Prabowo's first official guest as well. Sebelum menjadi presiden, Prabowo telah bertemu dengan PM Lawrence Wong sebanyak 2 kali dengan jabatannya saat itu masih sebagai Menteri Pertahanan RI. PM Lawrence juga telah bertemu Prabowo saat hari pelantikan sebagai presiden di Istana Merdeka dalam pertemuan bilateral. Bagi Prabowo, Singapura merupakan salah satu negara tetangga terdekat dan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Rizky Anyus melaporkan. Usai bertemu Presiden Prabowo, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Hutan Kota Pelataran Senen, Jakarta Pusat. Keduanya membahas kerjasama di sektor hilirisasi yang menjadi kebijakan pemerintah Indonesia. Kedatangan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Hutan Kota Pelataran Senayan, Jakarta Pusat ini disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang didampingi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir pada Rabu siang. Sesaat bersalaman, kedua pejabat tinggi dua negara ini langsung masuk dalam lokasi pertemuan untuk menggelar pertemuan sekaligus jamuan makan siang. Usai pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam, Wapres Gibran Rakabuming Raka tampak meninggalkan lokasi pertemuan untuk menghadiri rapat paripurna dengan Presiden dan para menteri. Mas, sedikit Mas Gibran, sedikit Mas. Kenapa? Ya. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir yang menemani PM Singapura hingga selesai mengatakan pertemuan antara kedua pimpinan negara ini membahas kerjasama di sektor hilirisasi. Armanata juga menyebut pertemuan antara kedua pemimpin berlangsung lancar. Karena Wapres Gibran sudah tidak asing lagi dengan Singapura lantaran pernah tinggal di sana. PM Singapura sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk membahas sejumlah kerjasama antara Indonesia dan Singapura. Dari Jakarta, Stephen Anyus melaporkan. Ratusan buruh Jakarta kembali turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi terkait penetapan upah minimum provinsi yang dinilai belum layak. Di tempat lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyebut PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan sudah tidak berlaku pasca putusan MK. Informasi ini kami rangkum dalam Politik 24 Jam. Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin DKI Jakarta kembali menggelar aksi untuk menuntut pemerintah agar menerapkan upah layak bagi pekerja di Jakarta. Menurut mereka, upah merupakan unsur penting dalam hubungan kerja yang seharusnya memberikan kesejahteraan layak bagi pekerja dan keluarganya. Kali ini mangsa aksi mengajukan 3 tuntutan utama, yakni meminta rumusan UMP 2025 dengan formula yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional atau kenaikan minimal 8%. Kenaikan struktur dan skala upah minimum 5% untuk pekerja setiap tahunnya, dan terakhir, penetapan UMP merujuk pada sektor yang tertuang dalam Pergub Nomor 10 Tahun 2020 dengan kenaikan minimal 6%. Di kantor DPR RI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menerima Presiden KSPI Said Iqbal. Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup itu, Menteri Hukum Suparman Andi Adgas dan Menteri Ketenagakerjaan Yashirli turut hadir untuk membahas tindak lanjut putusan MK terkait pengupahan. DPR RI menyatakan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan yang selama ini menjadi acuan dalam penetapan upah minimum sudah tidak berlaku lagi. Masih di gedung DPR RI, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairun mengungkap isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas pada 4 November lalu.
Hairun mengatakan pertemuan tersebut membahas soal lembaga investasi, Danantara, dan juga soal rencana lawatan Prabowo ke luar negeri. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil beberkan rencana hadirkan 1 juta lapangan kerja. Jangan kemana-mana, Buletin Anyus Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, Supriyadi, guru honorer sekolah dasar yang menjadi terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa yang menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Tenggara. Supriyadi dicecar pertanyaan terkait permintaan uang damai dan uang penangguhan penahanan oleh oknum polisi. Supriyani datang ke Bid Propam Polda Sulawesi Tenggara didampingi tim kuasa hukumnya hari Rabu kemarin. Supriyani menjalani pemeriksaan terkait permintaan uang damai dan uang penangguhan penahanan dirinya yang dilakukan oleh anggota Polsek Baito, Konawe Selatan. Usai diperiksa selama 4 jam, Supriyani menyebut dicecar 30 pertanyaan atas sejumlah peran polisi yang meminta uang damai senilai 50 juta rupiah serta uang penangguhan penahanan senilai 2 juta rupiah. Awalnya Pak Desa yang memberikan, setelah itu suami saya menyampaikan kepada saya bahwa Pak Kapolsek minta uang 2 juta. Kalau yang 50, Pak penyidik langsung yang datang ke rumah menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai dan Pak penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa. Sebelumnya, Bid Propam Polda Sulawesi Tenggara telah memeriksa 7 anggota polisi untuk perihal yang sama. Dari 7 orang tersebut, 2 orang yang bertugas di Polsek Baito direkomendasikan menjalani pemeriksaan kode etik dan disiplin Polri, yakni Kapolsek Baito dan Kanit Pidum Polsek Baito. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Anyus melaporkan. Pemirsa, Cagup Jakarta Ridwan Kamil menghadiri dialog bersama Kadin Jakarta di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Sementara itu, Cagup Jakarta Rano Karno bersilaturahmi dengan keluarga almarhumah Hajah Pok Nori. Berikut kegiatan para calon pemimpin Jakarta. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri dialog bersama Kadin Jakarta di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Dalam dialog bersama Kadin Jakarta, Cagup Jakarta nomor urut 1 itu menerangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido akan menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan untuk warga Jakarta. Salah satunya dengan menjadikan Jakarta sebagai kota festival dunia yang mana akan semakin banyak konser-konser bertaraf internasional. Diharapkan hal itu dapat membawa lapangan pekerjaan dan menaikkan kegiatan ekonomi. RK menambahkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta, ia pun bakal turun langsung mendesain persoalan UMKM dan mempromosikannya melalui akun sosial medianya. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno siang kemarin bersilaturahmi dengan keluarga tokoh Betawi almarhumah Hajah Pok Nori di Cipayung, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya tersebut, Rano Karno mengatakan jika ia terpilih akan mendukung kegiatan pelestarian budaya Betawi serta optimis pada 1 putaran. Rano Karno pun berharap dalam pilkada ini masalah Jakarta dapat teratasi dan mendukung pilkada tahun ini untuk 1 putaran. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun bersosialisasi bersama warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya itu, Dharma Pongrekun mengaku telah menyiapkan tim ekonomi adab untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer. Tim ekonomi adab nantinya akan bekerja untuk membina, menyiapkan modal, menyiapkan bahan baku mendesain, menyiapkan pesanan serta quality control hingga penagihan para pelaku UMKM yang bergerak di sektor ekonomi kreatif Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti yang tertera di layar kaca. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.